Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalea Zahra Widodo dengan NIM 22010022, program studi D3 Perminyakan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas UAS Tekbor 2. Baik, selanjutnya berikut soal UAS Tekbor 2. Baik, soal yang pertama, sumur dengan TD 11.226 feet dan casing su pada 5.821 feet LOT dilakukan dengan lumpur 9,6 ppg dan diperoleh tekanan 1.250 psi. Saat ini berat lumpur 10,1 ppg. Pertanyaannya, berapa estimate integrity fluid density? Jawabannya, estimate integrity fluid density sama dengan test pressure dibagi 0,052. 0,052 itu adalah ketetapannya, dibagi depth of test ditambah test fluid density sama dengan test pressure-nya 1250 dibagi 0,052 dibagi depth of test 5.821, lalu ditambah test fluid density-nya 9,6, hasilnya 13,7 ppg. Soal yang kedua tentang well kick. A. Influx adalah satu cairan atau fluida formasi yang masuk ke dalam sumur karena perbedaan suatu tekanan. Cairan formasi ini dapat berupa minyak, gas, air, atau campuran yang lain. Selanjutnya, apa penyebab terjadinya well kick? Yang pertama, berat lumpur yang terlalu ringan, sehingga diakibatkan tekanan sumur lebih rendah dari tekanan formasi. Yang kedua, kehilangan lumpur atau mud loss. Lumpur bor yang meresap ke formasi mengurangi dari tekanan hidrostatik tersebut. Yang ketiga, zona tekanan abnormal. Ketidaktahuan terhadap tekanan formasi yang lebih tinggi dari yang diperkirakan, sehingga berat lumpur tidak mampu menahan tekanan formasi yang baru ditembus. Yang keempat, pemboran terlalu cepat saat menembus lapisan gas. Pemboran yang terlalu cepat menyebabkan perubahan tekanan yang tinggi sulit untuk dikendalikan. Next, tanda-tanda terjadinya kick. Yang pertama, laju sirkulasi lumpur berubah. Laju sirkulasi yang menjadi lebih cepat naik menuju ke permukaan. Yang kedua, adanya perubahan volume lumpur di mud pit. Volume di mud pit naik karena lumpur tercampur dengan influx atau fluida kick. Yang ketiga, anomali pada parameter sirkulasi. Contohnya, jika influx berupa air, maka berat lumpur itu akan menurun. Berlaku juga jika influx berupa gas dan minyak. Soal selanjutnya, kapan terjadinya kick? Terjadi ketika pemboran berlangsung menembus lapisan baru dengan tekanan yang abnormal, sehingga tekanan sumur saat itu tidak dapat menahan tekanan lapisan yang baru. Selanjutnya, langkah-langkah bila terjadi kick. Yang pertama, mempersiapkan prosedur menutup sumur. Ada pada saat drilling berlangsung dan juga pada saat tripping out. Yang kedua,
mencatat data SIDP atau shut-in drill pipe dan SICP, shut-in casing pressure, dicatat dalam satuan PSI. Lalu ada data pit gain, dicatat dalam satuan PBL. Yang ketiga, laporkan. Laporkan dan masukkan data ke kill sheet dan lakukan perhitungan. Lalu yang terakhir, mempersiapkan mematikan sumur. Selanjutnya, prosedur menutup sumur pada drilling berlangsung. Yang pertama, memposisikan tool joint di atas rotary table. Lalu yang kedua, menghentikan pompa, lalu mengecek aliran tersebut. Yang ketiga, membuka HCR pada choke line. Yang keempat, menutup BOP, mengutamakan anular. Yang kelima, menutup choke secara perlahan-lahan. Adapun prosedur menutup sumur pada saat tripping out. Yang pertama, memposisikan tool joint di atas rotary table. Yang kedua, stop pompa, lalu mengecek aliran tersebut. Yang ketiga, pasang DP safety, FOSV atau inside BOP. Yang keempat, tutup safety valve jika itu dipakai. Yang kelima, membuka HCR pada choke line. Yang keenam, menutup BOP, mengutamakan anular. Yang ketujuh, menutup choke secara perlahan-lahan. Pertanyaan selanjutnya, prosedur mematikan sumur dengan drilling method. Pada prosedur drilling method ini ada secara dua. Sirkulasi pertama, mensirkulasikan dan keluarkan cairan formasi dengan lumpur yang lama atau original mud. Prosedurnya, yang pertama, catat dan beri tanda SIDP dan SICP pada manometer. Yang kedua, jalankan pompa dan naikkan kecepatan pompa sampai mencapai kecepatan yang disepakati atau kill rate speed. Dan selama ini jaga agar tekanan casing konstan. Lalu setelah kecepatan pompa mencapai kill rate speed, catat dan beri tanda pada manometer tekanan di drill pipe. Pemompaan berjalan terus dan jaga agar tekanan pada drill pipe konstan sampai semua gas keluar dari dalam lubang bor. Selanjutnya, mengurangi kecepatan pompa, menjaga agar tekanan casing konstan selama mengurangi kecepatan pompa. Setelah pompa hampir berhenti, maka stop pompa dan kemudian tutup choke sepenuhnya. Yang terakhir, baca tekanan. Bila gas telah keluar, seharusnya tekanan pada drill pipe sama dengan pada tekanan casing. Selanjutnya, pada sirkulasi kedua, membombakan lumpur baru untuk menggantikan lumpur yang lama. Prosedurnya yang pertama, PPUTS dengan menjaga CP konstan. Yang kedua, jaga CP konstan hingga KMB mencapai bit. Yang ketiga, baca dan catat TP atau FCP begitu KMB mencapai bit. Yang keempat, jaga FCP konstan hingga seluruh sistem telah terdisplace. Yang kelima, matikan pompa dengan menjaga CP konstan. Yang terakhir, shut-in dan konfirmasi apakah sumur tersebut sudah mati. Selanjutnya, prosedur kill the well meliputi memasang mud pump line dan melakukan pressure test, lalu menghapus back pressure valve. Selanjutnya, mengisi sumur dengan fluida killing seperti fluida brightness atau fluida kompresi atau walkover. Lalu memasang kembali back pressure valve.
Selanjutnya lakukan tes BOP dan memantau apabila terjadi loss. Lalu soal yang ketiga, slow pump rate test, adalah saat mematikan kick dipakai kecepatan pompa rendah, biasanya setengah 1/3 sampai 1/4 dari kecepatan normal. Untuk mengetahui pressure loss, diadakan uji coba dengan kecepatan pompa rendah. Hasilnya biasa disebut sebagai kill rate pressure atau KRP, atau juga disebut sebagai slow circulating rate pressure. Pertanyaannya, kapan diadakan slow pump rate test? Setelah adanya perubahan dari sifat lumpur dan ada perubahan pada pahat di bottom hole assembling. Pertanyaan yang kedua, kapan SCRP atau slow circulating rate pressure perlu dipakai? Mematikan well kick dengan Diller method pada sirkulasi pertama, lalu mematikan well kick dengan wait and wait method. Pertanyaan yang keempat, directional drilling. Pertanyaannya, alasan dilakukan pemboran berarah. Yang pertama, dari alasan topografi. Pemboran berarah di sini dilakukan apabila keadaan di permukaan tidak memungkinkan untuk mendirikan lokasi pemboran. Misalnya di area perkotaan atau di formasi produktif di paya bawah sungai. Lalu yang kedua ada alasan geologis. Dilakukan untuk menghindari kesulitan apabila dibor secara vertikal, misalnya adanya salt dome atau kubah garam dan adanya patahan. Alasan yang ketiga, pemboran yang dilakukan dengan sistem gugusan sumur cluster system, yaitu untuk menghemat luasnya lokasi pemboran. Misalnya di lepas pantai. Di permukaan dibuat beberapa sumur, kemudian di bawah permukaan lubang tersebut menyebar. Sistem ini juga dapat dilakukan pada pemboran daratan. Apa saja tipe-tipe dari pemboran berarah? Yang pertama ada tipe belok di tempat dangkal atau shallow deviation type. Di sini titik belok atau kick-off point-nya terletak di kedalaman yang tidak begitu jauh dari permukaan di tanah yang dangkal. Yang kedua, ada tipe belok di tempat yang dalam atau deep deviation type. Di sini titik belok terletak jauh di dalam permukaan tanah. Lalu yang ketiga ada tipe kembali ke vertikal atau return to vertikal, yang mula-mula sama seperti tipe belok di tempat yang dangkal, tetapi kemudian dikembalikan lagi ke vertikal. Selanjutnya, kemiringan dari lubang bor. Miringnya lubang bor ini mendatangkan banyak kesulitannya, antara lain yang pertama fatigue failure pada drill pipe. Yang kedua, casing atau terjepitnya sebagian drill string karena goresan antara drill string dengan dinding lubang bor. Yang ketiga, berkurangnya umur drill pipe karena tension tegangan yang terjadi pada tool joint berupa sambungan. Kesulitan di atas disebabkan oleh perubahan sudut kemiringan yang terlalu besar atau terlalu mendadak di antara dua titik di dalam lubang bor. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, perlu ditetapkan perbedaan sudut maksimum yang diizinkan antara dua titik survei atau sudut dogleg. Dari sudut dogleg ini dapat ditetapkan perubahan sudut kemiringan yang diperkirakan tidak akan menimbulkan kesulitan. Lalu metodenya yang pertama ada metode pengarahan,
Kita mengenal dua cara di dalam pengarahan ini, yaitu metode Stockenberry dan metode orientasi dasar lubang. Metode Stockenberry drill pipe alike, yang mula-mula alat pembelokan di permukaan dihadapkan ke arah mana yang sasarannya dikehendaki. Lalu ada metode orientasi dasar lubang. Metode ini banyak digunakan pada operasi-operasi pemboran terarah. Misalkan, muka alat membelok mempunyai arah 90 derajat ke arah kanan dari kutub magnet utara yang telah ditentukan. Selanjutnya, peralatan apa saja yang digunakan untuk survei. Peralatan yang digunakan terbagi dari dua macam, yaitu single shot dan multi shot. Di mana single shot dapat mencatat pengukuran sekali, sedangkan multi shot dapat berkali-kali. Prinsip kerja ini, sebuah kompas dan unit mencatat sudut yang berbentuk cakram dipotret bersama-sama oleh sebuah kamera. Hasil pemotretan ini akan menghasilkan penyimpangan dari vertikal karena adanya fluida yang bebas bergerak, sedangkan arah dicatat pada unit pencatat terdiri dari 3 macam, yaitu 0,12 derajat, 0 sampai 20 derajat, dan 15 sampai 90 derajat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiringan dan arah lubang bor. Yang pertama ada faktor formasi. Faktor formasi yang berlapis-lapis dengan bidang perlapisan yang miring, maka lubang bor akan cenderung untuk tegak lurus pada bidang perlapisan. Selanjutnya ada faktor mekanis. Faktor ini menyangkut drill collar yang tidak cukup kekar sehingga mudah melengkung, dan perubahan bottom hole assembling akan memberi bentuk lubang yang berkelainan. Bentar. Yang berikutnya, cara-cara pengontrolan terhadap penyimpangan sudut lubang pengeboran. Salah satunya dengan penggunaan drill collar dengan stabilizer, yang pada dasarnya penggunaan drill collar dengan stabilizer pada suatu rangkaian drill string adalah untuk mengatur jarak titik kontak dengan bit, sehingga secara tidak langsung mengatur gaya FA dan FB serta akan mengontrol penyimpangan. Pemasangan stabilizer di sini akan mengakibatkan FA membesar dan FB mengecil. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan clearance dan penempatan stabilizer yang tepat akan dapat mengontrol penyimpangan. Selanjutnya, penggunaan bottom hole assembling dalam pemboran berarah. Dengan latar belakang teori yang telah dipaparkan, pengaturan sudut kemiringan dan sudut arah dapat dilakukan dengan mengatur atau mengombinasikan rangkaian bottom hole assembling. Ini biasanya dilakukan setelah mencapai sudut tertentu, misalnya 14 derajat. Pengaturan ini termasuk antara lain mengatur titik koma, memilih jarak penempatan stabilizer bit, memilih ukuran dan kekakuan drill collar yang tertentu, mengatur WOB dan RPM, mengatur jarak stabilizer pertama dan kedua. Selanjutnya, metode-metode perhitungan hasil survei pemboran berarah. Yang pertama, ada metode tangensial. Prinsip ini menggunakan sudut inklinasi dan azimut dari titik awal interval untuk menghitung vertical depth, temperatur, dan posisi. Selanjutnya ada metode balance tangential. Metode ini membagi dua interval di mana untuk bagian atas interval digunakan sudut inklinasi
dan azimut pada titik awal interval, dan untuk bagian bawah interval digunakan sudut inklinasi dan azimut pada titik akhir interval. Selanjutnya, cara kerja masing-masing equipment pada positive displacement motor atau PDM komponen. Yang pertama, pengisian ruang kerja. Pada tahap awal siklus, pompa mengisi ruang kerja dengan cairan. Yang kedua, penutup ruang kerja. Setelah ruang kerja diisi, mekanisme bergerak dalam arah sebaliknya untuk menutup. Lalu yang ketiga, pendorong cairan. Ketika ruang kerja tertutup, mekanisme bergerak kembali ke posisi semula, lalu mendorong cairan keluar dari ruang kerja ke saluran keluar dengan tekanan yang lebih tinggi. Yang keempat, siklus berulang. Proses ini berulang secara terus-menerus untuk menciptakan aliran cairan yang stabil dan terukur. Selanjutnya, RSS dapat dijalankan bersamaan dengan alat MWD atau LWD yang kurang lebih seperti RSS digunakan untuk mengarahkan mata bor. Lalu MWD memberikan data posisi dan orientasi alat. LWD memberikan data geologi untuk memastikan mata bor tetap di zona reservoir yang diinginkan. Lalu keuntungan utama sistem rotary steerable untuk pemboran berarah yaitu yang pertama mengemban lebih halus, lalu yang kedua presisi lebih tinggi, yang ketiga kecepatan pengeboran yang lebih tinggi. Selanjutnya cara kerja dari masing-masing equipment pada RSS berikut ini. Yang pertama ada ADN, Azimuthal Density Neutron Tool, memancarkan neutron ke formasi menggunakan sumber radioaktif atau generator neutron. Lalu yang kedua, CDR, menghasilkan arus listrik frekuensi rendah yang dikirim ke formasi. Yang ketiga, glabilizer, berfungsi sebagai alat mendukung untuk RSS, memastikan bahwa arah pengeboran tidak menyimpang secara ekstrim dari lintasan yang direncanakan. Lalu yang selanjutnya ada MWD, sensor yang terletak di dekat bit mengukur gaya yang diterapkan ke mata bor. Selanjutnya ada stabilizer. Alat ini menjaga posisi pipa bor agar tetap terpusat di lubang sumur. Lalu yang terakhir RSS, ini mengubah orientasi bit secara langsung untuk mengarahkan pengeboran ke arah yang diinginkan. Selanjutnya well completion. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan penyelesaian sumur. Tujuan utamanya adalah memperoleh hasil atau hidrokarbon yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal. Yang pertama faktornya ada faktor reservoir. Production rate-nya yang diharapkan akan menentukan diameter gasing serta diameter tubing yang akan dipasang, jumlah lapisan produktif, dan reservoir drive mechanism. Yang kedua ada faktor mekanis. Mechanical configurating dan sumur sangat menentukan suksesnya pengurasan reservoir. Hal ini perlu diperhatikan, yaitu antara lain reliability, kondisi operasional, yaitu misalnya temperatur dan tekanan yang tinggi. Yang kedua safety, misalnya shutdown system. Dari pertimbangan di atas ditentukan cara penyelesaian sumur, jumlah kompresi dalam satu sumur, casing tubing converting, diameter casing dan tubing, dan completion interval. Sistem penyelesaian sumur secara umum dikenal dengan cara-cara penyelesaian sumur. Yang pertama ada open hole completion. Hal ini pemboran yang hanya sampai pada puncak formasi yang dituju, kemudian diturunkan casing
dan semen. Selanjutnya pemburan dilakukan untuk menembus lapisan produktif. Keuntungannya, mencegah formation demix, mencegah hilang lumpur, dan tidak perlu melakukan perforasi. Kekurangannya, produksi gas atau air GOR, sukar diatur, lalu sulit untuk selektif, acidizing atau fracturing. Tipe selanjutnya ada perforated completion, pemburan menembus lapisan produktif, kemudian casing diturunkan dan disemen. Selanjutnya diadakan perforasi. Keuntungannya, pengontrolan terhadap produksi gas atau air lebih mudah, lalu memungkinkan selective stimulation. Ada hasil logging atau sampel untuk menentukan apakah akan dimasukkan casing atau diabandon. Kekurangannya, memerlukan biaya perforasi dan kemungkinan formation demix. Selanjutnya ada tubingless completion, yang semula dikenal sebagai permanen well completion, di mana tubing digantung dengan ujung terbuka di dalam casing dan direncanakan secara permanen. Hal ini selanjutnya dikembangkan menjadi tubingless completion. Keuntungan pemakaian dari tubingless completion ini yaitu lebih murah, initial cost serta workover cost lebih rendah. Masing-masing lapisan dapat diproduksi secara individual. Lalu untuk kekurangannya, production rate terbatas, lalu sulit menghadapi masalah korosi dan endapan parafin. Selanjutnya ada casing tubing configurating. Bila ditinjau dari jumlah atau susunan tubing string di dalam sumur, maka dikenal ada single zone completion dan multi-zone completion. Berdasarkan konfigurasi turbular, kompresi sumur dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada open hole completion, casing yang dipasang yang hanya di atas zona produksi dan terbuka sepanjang zona produksi. Yang keuntungannya memperkecil kemungkinan terjadi kerusakan formasi akibat penyemenan. Lalu kelemahannya tidak dapat melakukan seleksi zona yang akan diproduksi. Lalu sukar melakukan pengontrolan produksi air dan gas yang berlebihan. Lalu ada close hole completion. Production casing dipasang dan disemen pada zona produktif, kemudian dilaksanakan perforasi pada zona-zona yang paling produktif. Keuntungannya, interval produksi satu sama lain tidak berkomunikasi dan dapat dilakukan pemasangan multiple completion. Lalu untuk kekurangannya, biaya tambahan untuk casing, penyemenan dan perforasi, lalu kerusakan formasi karena adanya penyemenan. Soal yang selanjutnya, underbalance drilling. Pertanyaan yang pertama, definisi dan alasan dari pemboran underbalance drilling. Definisinya, underbalance drilling merupakan metode pemboran yang dimana tekanan hidrostatik di kolom fluida dalam lubang bor sengaja dibuat dan dijaga lebih rendah daripada tekanan formasi batuan yang dibor. Alasan dari pemboran ini secara alami, cara ini diterapkan pada zona-zona yang memiliki permeabilitas dan tekanan formasi yang cukup tinggi. Secara buatan, cara ini diterapkan pada zona-zona bertekanan rendah, menggunakan fluida pemboran berdensitas seperti udara, gas, mist atau foam, sehingga menghasilkan tekanan hidrostatik yang rendah. Dengan menginjeksikan gas ke dalam fluida untuk menurunkan densitas fluida pemboran atau tekanan hidrostatik fluida. Injeksi gas ke dalam liquid atau gas filled liquid dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan drilling injection dan annulus injection. Selanjutnya penyebab-penyebab utama dari kerusakan formasi.
Beberapa penyebab yang sering terjadi diasosiasikan dengan aplikasi overbalance drilling dan dapat diminimalkan dengan aplikasi underbalance drilling adalah yang pertama, penurunan penetration rate saat hard rock drilling. Yang kedua, differential pipe sticking. Yang ketiga, low circulation. Yang keempat, kerusakan formasi. Teknik-teknik pemboran underbalance drilling yang pertama, dengan menggunakan air gas drilling. Parameter utama yang digunakan untuk menentukan kebutuhan volumetrik udara gas untuk hole cleaning. Selanjutnya, mist drilling. Menentukan kebutuhan volumetrik udara atau gas untuk hole cleaning juga. Yang kedua, teknik foam drilling. Menentukan kebutuhan volumetrik udara dan cairan serta tekanan injeksi. Lalu yang terakhir, mist drilling. Menentukan kebutuhan volumetrik udara atau gas untuk hole cleaning. Peralatan-peralatan khusus BOP untuk pemboran underbalance ini, yang pertama menggunakan rotating blowout preventer atau RBOP. RBOP ini dipasang di atas BOP yang berfungsi untuk mengatur aliran baik dari dalam lubang bor pada saat beroperasi maupun menahan tekanan balik dari formasi sampai 2500 PSI yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, rotating control head atau RCH. Selanjutnya, separator, lalu rotating control head, bearing assembling. Selanjutnya ada choke manifold, ada volt valve. Berikut yang sudah saya sebutkan peralatan-peralatan khusus BOP yang digunakan pada pemboran underbalance. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.